Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprija Baru Harahap dengan NIM 0601231014. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi UAS mata kuliah Pangkalan Data dengan topik IRD, Mapping, Kardinalitas, Manfaat, serta contoh implementasi database. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana suatu database dirancang dan diimplementasikan. Materi yang pertama ada IRD atau Entity Relationship Diagram, merupakan sebuah diagram yang digunakan untuk memodelkan suatu struktur basis data. Dengan IRD, kita bisa melihat objek apa saja yang terlibat dalam sebuah sistem, atribut masing-masing objek, serta hubungan antar objek tersebut. IRD sangat penting karena merupakan langkah awal dalam perancangan database. Ada 4 komponen dalam IRD. Yang pertama adalah entity, yaitu objek nyata yang datanya ingin kita simpan, seperti mahasiswa, buku, atau transaksi. Yang kedua adalah atribut, yaitu karakteristik atau informasi yang dimiliki oleh sebuah entity. Yang ketiga ada primary key, yaitu atribut yang bersifat unik dan tidak boleh duplikat. Yang keempat ada relasi, yaitu hubungan antara satu entity dengan entity. Selanjutnya ada kardinalitas. Kardinalitas menggambarkan hubungan jumlah data antar entity. Ada 3 jenis kardinalitas. Yang pertama one to one, yaitu hubungan satu ke satu. Yang kedua ada one to many, yaitu hubungan satu ke banyak. Yang ketiga ada many to many, yang dimana hubungan banyak ke banyak. Kardinalitas ini membantu kita menentukan struktur database saat melakukan mapping. Selanjutnya ada contoh IRD. Contoh sederhana IRD terdapat pada sistem perpustakaan. Misalnya, terdapat pada entiti buku, anggota, dan peminjaman. Buku bisa dipinjam oleh banyak anggota, dan anggota bisa melakukan banyak peminjaman. Dari sini, kita bisa melihat bagaimana hubungan antar entiti terbentuk dalam sistem nyata. Berikutnya ada pengertian mapping. Mapping adalah proses mengubah IRD menjadi tabel-tabel relasional. Tahap ini sangat penting karena IRD hanya merupakan desain konseptual, sedangkan mapping menerjemahkannya ke dalam bentuk tabel yang bisa langsung digunakan di dalam database. Slide selanjutnya adalah aturan mapping. Aturan mapping secara umum ialah setiap entity menjadi sebuah tabel, setiap atribut menjadi kolom pada tabel, setiap primary key tetap menjadi primary key. Relasi one to many diimplementasikan dengan menambah foreign key. Sedangkan many to many harus dibuat tabel relasi baru. Aturan ini memastikan bahwa database terstruktur dengan baik. Selanjutnya adalah contoh mapping. Misalnya, entity buku akan menjadi tabel buku yang berisi kolom seperti ID underscore, buku, judul, dan penulis. Entity anggota akan menjadi tabel anggota dengan kolom seperti ID, anggota, dan nama. Jika terdapat relasi one to many, maka kita menambah foreign key di tabel yang sesuai. Selanjutnya ada contoh query. Berikut ini contoh implementasi mapping dalam SQL. Sebuah tabel buku bisa dibuat menggunakan perintah create table buku dengan kolom ID buku sebagai primary key dan judul sebagai varchar 100. Query sederhana ini menunjukkan bagaimana desain konseptual diterjemahkan menjadi struktur tabel fisik. Di sini ada manfaat IRD. IRD memiliki banyak manfaat, antara lain yang pertama, memudahkan analisis kebutuhan data. Yang kedua, menghindari redundansi atau duplikasi data. Yang ketiga, menjadi acuan tim dalam mengembangkan sistem atau aplikasi. Karena itu, IRD selalu menjadi tahap yang penting dalam mengembangkan sistem informasi. Contoh kasus dalam IRD dan mapping bisa digunakan di berbagai sistem, seperti sistem penjualan, sistem akademik mahasiswa, koperasi, dan perpustakaan. Dengan metode yang sama,
kita bisa merancang struktur database apapun sesuai dengan kebutuhan. Kesimpulannya ialah, IRD merupakan alat yang digunakan untuk merancang struktur dasar sebuah database, sementara mapping adalah proses menerjemahkan desain konsep tersebut ke dalam tabel relasional yang bisa diimplementasikan. Dengan memahami IRD dan mapping, kita dapat membuat database yang rapi, terstruktur, dan mudah dikembangkan. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.